Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Roisatul Hamidah dari kelas 12 KKN 3 ingin membahas tentang kasus pelanggaran HAM yang berjudul Peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 12 orang tewas oleh tindakan aparat. Pada tanggal 10 September 1984, Sersan Hermanu, seorang anggota Bintara Pembina Desa, tiba di Masjid As-Saadah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Biki menolak permintaan ini, lantas Hermanu memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatunya atau sebuah pelanggaran serius terhadap etika masjid. Sebagai tanggapan warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaiman, membakar motornya dan menyerang Hermanu saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus lain Ahmad Sahi dan seorang pria pengangguran bernama Muhammad Nur. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah khotbah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi kantor Kodim Jakarta Utara di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, masa kelompok tersebut meningkatkan dengan perkiraan berkisar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemrotes mengepung pemandu militer. Personal militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemrotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Murdani yang mengawasi pemindahan korban mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk militer yang dikuburkan kuburan yang tidak bertanda, sementara yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Pada tahun 2003, DPR menyetujui Perundang-undangan Hak Asasi Manusia tahun 2000 untuk membawa pelaku pembantaian ke pengadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan dimulai pada bulan September tahun itu. Mereka yang dibawa ke pengadilan termasuk Kolonel Sutrisno Mascung, pemimpin peleton 2 Batalion Artileri Pertahanan Udara saat itu, dan 13 bawaannya. Pejabat berpangkat tinggi saat itu termasuk Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Murdani dibebaskan dari tuntutan. Seperti mantan Presiden Soeharto dan mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh, penuntutan dipimpin oleh Widodo Supriyadi dan diwakil Ketua DPR AM Fatma bertugas sebagai saksi penuntutan. Beberapa petugas yang diadili divonis bersalah, sementara Srianto dan Pranowo dibebaskan. Pada tahun 2004, kantor kejaksaan mengajukan banding atas pembebasan Srianto dan Pranowo, namun ditolak. Keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.